Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Amelia Juliana, Yose Destrupianti, Agung Rianto. Di sini kami akan membahas mengenai konsep kekuasaan. Yang pertama itu definisi konsep kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu. Selanjutnya itu sifat kekuasaan. Yang pertama position power atau kekuasaan yang ada pada suatu posisi seseorang pada suatu organisasi. Yang kedua yaitu personal power atau kekuasaan yang ada pada beberapa pribadi orang sebagai hubungan sosialnya. Selanjutnya yaitu sudut pandang kekuasaan. Yang pertama bersifat positif yaitu seseorang sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang bisa mempengaruhi dan mengubah pikiran orang lain dan kelompok untuk melakukan tindakan yang diinginkan pemegang kekuasaan dengan sungguh-sungguh dan bukan karena paksaan baik secara fisik maupun mental. Kedua bersifat negatif yaitu suatu sifat atau watak seseorang yang bernuansa arogan, egois dan juga apatis dalam mempengaruhi orang lain atau kelompok untuk melakukan tindakan yang diinginkan pemegang kuasa dengan cara paksaan atau tekanan baik secara fisik maupun mental. Selanjutnya jenis-jenis kekuasaan ada 5. 1. Kekuasaan memberikan suatu penghargaan. 2. Kekuasaan yang dapat memaksa. 3. Kekuasaan yang sah. 4. Kekuasaan memberi sebuah referensi. 5. Kekuasaan ahli sumber kekuatan jika dikaitkan dengan kegunaan. Selanjutnya yaitu sumber kekuasaan ada 4. Yang pertama kekayaan, di mana orang yang memiliki kekayaan dalam jumlah besar biasanya akan memiliki kekuasaan, seperti kekayaan dalam berupa uang, emas, tanah, dan barang-barang berharga. Yang kedua yaitu sarana paksa fisik, merupakan sumber kekuasaan yang lebih bersifat memaksa sehingga membuat orang lain dapat mengikuti apa yang dikehendaki. Yang ketiga yaitu keahlian, merupakan sumber kekuasaan yang muncul dari penilaian orang lain bahwa pemberi pengaruh mempunyai pengetahuan khusus yang tidak dimiliki orang lain. Yang keempat, kedudukan serta agama, merupakan sumber kekuasaan yang timbul karena adanya pengakuan. Kedudukan itu misalnya kepala sekolah, dan agama itu karena sumber kekuasaan yang didapat melalui keyakinan seperti ulama atau pendeta. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk kekuasaan. Yang pertama tipe kasta. Tipe semacam ini biasanya ditemukan pada bentuk-bentuk masyarakat yang berkasta, di mana hampir tidak terjadi gerak sosial vertikal. Yang kedua yaitu tipe oligarkis. Tipe ini dasar pembedaan kelas-kelas sosialnya lebih ditentukan oleh kebudayaan masyarakat, walaupun masih memuat unsur pewarisan kebudayaan menurut kelahiran, namun anggota masyarakat diberikan peluang untuk memperoleh kekuasaan-kekuasaan tertentu. 3. Tipe demokratis, menunjuk pada kenyataan akan adanya garis-garis pemisah antara lapisan-lapisan yang sifatnya mobil sekali. Kelahiran tidak menentukan seseorang harus dan bisa bagaimana, yang terpenting adalah kemampuannya dan kadang-kadang pula faktor keberuntungan. Untuk banyak kasus terbukti berasal dari berbagai partai politik.